Halo sobat-sobat super, dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai semua, amin. Selamat datang di channel ini, tempatnya pembelajaran sekaligus hiburan untuk kita yang lagi kesepian. Jangan lupa untuk subrek, karena barang siapa yang subrek niscaya ia diluaskan rezekinya, amin. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari anda dan selamat menonton. Dendam adalah suatu sikap yang tidak dibenarkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan beban emosional yang dapat meracuni jiwa seseorang dan mengganggu keseimbangan psikologisnya. Ketika seseorang memelihara dendam, itu seolah-olah membiarkan benih-benih kebencian tumbuh subur di dalam dirinya. Dendam seringkali muncul dari rasa sakit hati, ketidakpuasan, atau ketidakadilan yang dialami seseorang. Namun, membiarkan dendam berkembang hanya akan menghambat perkembangan diri sendiri. Sebaliknya, mengelola dan melepaskan dendam adalah langkah penting untuk menciptakan kedamaian batin dan mendorong pertumbuhan pribadi yang positif. Dengan memahami bahwa kebencian hanya akan merugikan diri sendiri, seseorang dapat memilih untuk memaafkan dan membebaskan diri dari belenggu dendam yang membatasi potensi kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Seperti halnya kisah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana ada seorang bocah berusia 16 tahun tega menghabisi satu keluarga hingga tewas. Peristiwa ini dipicu lantaran pelaku diliputi dendam berkecamuk yang merasuki dirinya. Kisah nyata kali ini berasal dari Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Panajam Pasar Utama, Kalimantan Timur, Selasa 6 Februari 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. Pelaku adalah seorang remaja berusia 16 tahun berinisial JND dan masih duduk di bangku kelas 3 SMK. 5 korban yang dibunuh oleh pelaku JND terdiri atas ayah bernama Waluyo, ibu bernama Sri Winarsi, dan 3 anaknya masing-masing berinisial RJ 15 tahun, PD 10 tahun, dan ZA 3 tahun. JND merupakan tetangga sekaligus mantan kekasih salah satu anak korban, yaitu RJ yang berusia 15 tahun. Ia kini telah ditangkap pada Selasa 6 Februari 2024. Kisah bermula ketika sehari sebelumnya pelaku mengikuti pesta minuman keras bersama teman-temannya pada Senin malam 5 Februari 2024. Karena pelaku berada dalam kondisi mabuk berat, akhirnya ia diantar pulang oleh temannya sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian tengah. Sesampainya di rumah, pelaku JND yang berada dalam pengaruh buruk minuman keras mempunyai niatan buruk untuk membunuh korban. Hal ini dipicu dendam kesumat yang telah lama ia pendam. Ia terlibat sering cekcok dengan korban. Dari pendalaman pihak kepolisian, terungkap ada rasa dendam dari JND yang menjadi motifnya menghabisi nyawa Waluyo sekeluarga. Perselisihan antara korban dengan tersangka seperti persoalan ayam hingga terakhir adalah persoalan helm, dimana berdasarkan pengakuan tersangka, korban sempat meminjam helm dan tak kunjung mengembalikan padahal sudah lewat dari 3 hari. Selain dari itu, hal lain yang membuat emosinya memuncak adalah lantaran ia terbakar api cemburu. Pasalnya anak korban yang juga merupakan mantan kekasihnya kini telah memiliki gandengan baru. Hingga dalam pengaruh alkohol yang begitu berat dan membuatnya kesetanan, pada tengah malam usai melakukan pesta minuman keras Senin malam, dan ketika hari sudah berganti, pelaku JND kemudian melancarkan aksinya. Ia mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam jenis parang untuk membunuh satu keluarga itu. Setelah parang yang berukuran sekitar 60 cm tanpa gagang berada di tangannya, pelaku JND kemudian mendatangi rumah korban. Sesampainya di rumah korban,
Untuk memuluskan aksi sadisnya ini, pelaku terlebih dahulu mematikan aliran listrik rumah korban. Setelah dipastikan rumah korban dalam kondisi gelap, pelaku JND langsung memasuki rumah korban sambil menenteng parang yang sudah dibawanya dari rumah. Ketika berada di dalam rumah, pelaku kali pertama bertemu dengan korban Waluyo. Saat itulah pelaku yang sudah gelap mata langsung membacok Waluyo dengan parang. Mendapat serangan mendadak, Waluyo pun terkapar tidak berdaya. Pelaku lalu mencari korban lainnya. Ia masuk ke salah satu kamar yang di dalamnya ada korban Sri Winarsih berusia 34 tahun dan dua anaknya Pidi dan ZA. Tak membuang waktu, JND dengan membabi buta menghabisi ibu tiga anak tersebut. Setelah Sri Winarsih tewas, pelaku kemudian menghabisi nyawa PDS dan ZA. Belum puas, pelaku JND kemudian mencari RJS yang ketika itu berada di dalam kamar lain. Setelah berhasil menemuinya, JND tanpa basa-basi langsung mengayunkan parang ke tubuh korban RJS. Usai membacok semua korban, pelaku kemudian mendatangi jasad korban Ratna. Karena setan telah merasuki dirinya, ia bukannya menyesal telah membunuh para korban, melainkan melanjutkan aksi bejatnya dengan memperkosa jasad gadis remaja tersebut. Akibatnya, korban ditemukan dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan baju. Setelah melakukan pemerkosaan, pelaku mengambil ponsel dan uang korban sebesar 363.000. Setelah itu, ia pulang ke rumah. Agar aksi bejatnya tidak diketahui orang lain, ia kemudian mandi dan merendam bajunya. Setelah berganti pakaian, ia melapor ke Pak RT untuk memberikan keterangan palsu. Sesampai di sana, ia melapor kalau ia telah melihat terjadi pembunuhan di rumah sebelah. Pelaku memberikan keterangan bahwa ada 5 hingga 10 orang datang ke rumah korban membawa senjata tajam. Namun keterangan pelaku berbeda dengan fakta setelah polisi melakukan olah TKP. Sehingga kecurigaan itulah yang membuat apa yang dia sampaikan ini tidak didukung dengan bukti-bukti kuat, sehingga polisi mencurigai bahwa pelaku berbohong. Pelaku juga sempat menunjukkan luka di tangannya untuk meyakinkan aparat bahwa dia sempat berkelahi dengan orang yang tak dikenal itu. Namun, setelah olah TKP terungkap luka itu akibat dari perbuatan pelaku sendiri. Luka di tangan kanan itu ternyata disebabkan pada saat menimpas bapak korban karena parang itu tidak ada gagangnya sehingga mengenai tangannya sendiri. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapores PPU. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Demikianlah kisah nyata ini disajikan dengan tujuan memberikan pelajaran tentang bahayanya seseorang manakala dendam menjadi peliharaannya. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa membiarkan dendam tumbuh dan berkembang dalam hati hanya akan membawa dampak negatif pada kesejahteraan emosional dan juga mental. Ketika dendam menjadi peliharaan, seseorang terjebak dalam siklus yang merugikan, terhanyut dalam gelombang kebencian yang dapat menggerogoti hubungan sosial, kesejahteraan psikologis, dan bahkan kesehatan fisik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa melepaskan dendam bukan hanya tindakan bijak, tetapi juga tindakan yang membebaskan. Dengan memilih untuk memaafkan dan mengakhiri siklus dendam, seseorang dapat membuka pintu menuju pemulihan, kedamaian batin, dan pertumbuhan positif. Kisah ini menjadi panggilan untuk menggantikan dendam dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling pengertian di antara sesama manusia. Dalam ajaran Islam, dendam dianggap sebagai suatu penyakit hati yang perlu dihindari dan diobati. Islam mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kemurahan hati. Sikap dendam dianggap merugikan,
tidak hanya bagi individu yang memeliharanya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Al-Quran menekankan pentingnya memaafkan dan berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk menghindari perasaan dendam. Penyakit hati seperti dendam dapat merusak keharmonisan hubungan antar individu dan memicu konflik yang tidak produktif. Islam mendorong umatnya untuk berusaha menjaga hati dan jiwa dari penyakit-penyakit seperti dendam, serta mendorong untuk membangun sikap toleransi, pengertian, dan kedermawanan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memaafkan dan melepaskan dendam sebagai tindakan yang mendatangkan rahmat dan keberkahan. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, upaya untuk menyembuhkan penyakit hati termasuk dendam merupakan bagian dari perjalanan spiritual untuk mencapai kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.